Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kitab Mazmur, pelajaran ke-7, Kasih Setiamu Besar Sampai ke Langit. Minggu 12 Februari, Jadikanlah Hatiku Tahir. Bacalah Mazmur 51 ayat 3-7. Mengapa pemazmur memohon belas kasihan Allah? Raja Daud mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan, meminta pengampunan dosa selama saat-saat paling gelap secara rohani dalam hidupnya. Pengampunan adalah pemberian kasih karunia Tuhan yang luar biasa, hasil dari rahmat-Mu yang besar. Raja Daud memohon kepada Tuhan untuk berurusan dengannya, bukan sesuai dengan apa yang pantas untuk dosanya, tetapi sesuai dengan karakter ilahinya, yaitu kemurahan, kesetiaan, dan belas kasihannya. Bacalah Mazmur 51 ayat 8-21. Bagaimanakah pengampunan dosa digambarkan di sini? Apakah tujuan dari pengampunan ilahi? Pengampunan ilahi melibatkan lebih dari sekedar pernyataan tidak bersalah secara hukum. Ini menghasilkan perubahan besar yang mencapai bagian paling dalam dari diri manusia. Pengampunan menghasilkan ciptaan baru. Kata kerja Ibrani bara yang diterjemahkan menciptakan menggambarkan kekuatan kreatif ilahi. Hanya Tuhan yang dapat bara. Hanya Allah yang dapat menghasilkan perubahan yang radikal dan kekal dalam hati orang yang bertobat. Daud meminta penyucian dengan hisop. Ia merasa bahwa kesalahannya membuatnya tidak layak di hadapan hadirat Tuhan, sampai seperti penderita kusta diasingkan dari komunitas selama keadaan najis berlangsung. Dia takut bahwa pengorbanan tidak dapat memulihkan dirinya sepenuhnya karena tidak ada pengorbanan yang dapat menebus dosa persinahan dan pembunuhan yang direncanakan sebelumnya. Hanya kasih karunia ilahi tanpa syarat yang dapat menerima hati yang hancur dan penuh sesal dari Daud sebagai pengorbanan dan mengembalikan Daud ke dalam keharmonisan dengan Tuhan. Dengan meminta penyucian dengan hisop, dia ingin kembali ke hadirat Tuhan. Jika Tuhan dapat mengampuni Daud karena persinahan, penipuan, dan pembunuhan, harapan apakah yang ada bagi Anda? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, saudaraku, Mazmur 51 merupakan sebuah lantunan doa dan pertobatan dari Daud setelah perbuatannya yang penuh dosa. Di dalam pelajaran ini kita diingatkan akan kekuatan pertobatan dan harapan akan kasih dan pengampunan Allah. Oleh karena itu, mari kita melihat bersama tentang bagaimana setiap hati yang sungguh-sungguh mencari Allah dapat menjumpai kesucian dan keampunan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 51 ayat 3, di sana memuat 3 kata yang berbelas kasih. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu. Di sini ada kata Hanan, Hesed, dan Raham. Pelajaran kita pada hari ini berfokus pada kata Raham. Raham berasal dari kata benda Ibrani yang berarti kandungan atau perut. Sebuah kata yang di dalamnya mengandung gagasan tentang perawatan lembut seorang ibu untuk bayinya. Raham juga melambangkan emosi yang berlawanan dengan marah. Emosi ini adalah kebaikan yang jauh melebihi apa yang pantas diterima seseorang. Dalam konteks ini, raham berarti menunjukkan belas kasihan atau memihak. Seperti pada seorang yang berkuasa dalam posisi pengambil keputusan yang memutuskan untuk menunjukkan kebaikan kepada bawahan. Penjelasan ini adalah inti dari belas kasihan Allah kepada kita. Belas kasihan Allah menandakan kasih sayang yang hangat, kasih sayang yang menjangkau, yang siap untuk mengampuni dosa, untuk menggantikan penghakiman dengan kasih karunia. Lebih jauh lagi, Tuhan menunjukkan belas kasihannya kepada mereka yang dirusak oleh dosa dan yang telah mengecewakannya. Meskipun kita tidak layak menerima belas kasihannya, Dia mengangkat kita dengan kasih karunia-Nya dan mengembalikan kita ke perkenanannya. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 51 ini, Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pengakuan dosa yang tulus adalah langkah awal menuju pemulihan rohani. Bagaimana seringkali kita juga diuji oleh dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Namun ketika kita merenungkan akan pelajaran ini dengan tulus, di sana kita dapat memperoleh jawabannya bahwa Allah siap untuk memberikan pengampunannya. Puncak dari Mazmur pasal 51 ini adalah doa dalam ayatnya yang ke-10. Doa ini menggambarkan kerinduan akan pemurnian hati. Ini adalah panggilan untuk menciptakan kembali, merestorasi, dan menyucikan hati yang mungkin telah tercemar oleh dosa dan kelemahan. Dalam doa ini terdapat pengakuan bahwa hanya Allah yang mampu menjadikan hati kita benar-benar tahir. Di dalam ayatnya yang ke-12,
mengandung permohonan untuk tidak kehilangan hadirat Roh Kudus. Kesetiaan Roh Kudus sangat penting dalam menjaga agar hati kita tetap tahir. Daud menyadari bahwa tanpa campur tangan dan kehadiran Allah, hatinya tidak dapat dijaga dari kecenderungan dosa. Demikian pula dengan ayatnya yang ke-17 mengingatkan kita bahwa apabila kita melakukan akan kesalahan dan kita mengaku kepada Tuhan dengan penyesalan yang dalam, maka kita akan dijadikan tahir. Dan ini merupakan prinsip mendasar dalam menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Mazmur 51 memberikan pelajaran bagi kita tentang kekuatan pertobatan, pemurnian dan kasih karunia Allah. Menjadikan hati tahir mencerminkan kerinduan yang menyeluruh untuk hidup dalam kedekatan kepada Allah dengan hati yang bersih. Dalam proses pertobatan dan penyerahan diri kepada Tuhan, kita menemukan bahwa Allah bukan hanya Allah yang menghakimi, tetapi juga Allah yang penuh dengan belas kasihan, siap untuk menjadikan hati kita tahir. Sebagaimana dengan Daud, demikian pula dengan kita. Apapun dosa yang telah kita lakukan, mari kita akui itu dengan penuh kerendahan hati dan hati yang hancur kepada Tuhan, dan izinkan Tuhan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita mengikuti teladan Daud dalam merendahkan diri dan bersujud di hadapan Allah, memohon pemurnian dan pengampunannya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan, bersihkan kami, tahirkan kami dari setiap kesalahan-kesalahan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.